Ya, halo pemirsa, selamat malam. Bak akan melihat sinetron Wajah Pemilu 2014. Kita sudah bisa ditebak akan banyak sekali artis. Bagaimana mungkin ini memang faktanya bahwa dengan enggannya masyarakat akan partai politik dan juga proses demokrasi bernama pemilu 2014 khususnya mau tidak mau akhirnya partai politik harus menggandeng artis untuk kemudian mendulang suara. Pertanyaannya adalah sebegitu awamkah masyarakat kita hanya karena popularitas akhirnya mereka memilih caleg-caleg tersebut, dan juga apa sebetulnya tujuan para artis terjun ke dunia politik, saling memanfaatkan antara partai politik dengan artis, dan benarkah artis betul-betul bisa mendulang suara bagi partai politiknya? Itulah topik yang kita angkat dalam debat partai Indonesia Bersuara. Artis terjun ke politik kian menjadi fenomena setiap tiba gelaran pemilu. Entah hanya karena siasat partai untuk mendongkrak elektabilitas suara, atau memang sang idola layar kaca benar-benar tertarik untuk terjun ke dunia yang berbeda. Bukan maksud menyepelekan kapasitas seseorang dengan latar belakang yang tak nyambung dengan hiruk-pikuk dan main sikut ala politisi. Tetapi memang sudah sepatutnya jika ingin berlaga di gedung dewan, para calon wakil rakyat ini harus wajib mempunyai skill yang mumpuni. Tugas sebagai anggota DPR tidaklah main-main. Membuat produk hukum yaitu undang-undang, serta anggaran yang mengatur hajat hidup orang banyak di seantero negeri. Belum lagi, intrik dan manuver yang menjadi dinamisasi dalam berpolitik juga membutuhkan tingkat kematangan yang memadai. Kalau pengarahan-pengarahan yang sekiranya mengintervensi sih tidak ada. Semua itu adalah faktanya seperti ini, kemudian kebijakan kemarin yang diambil memang harus. Karena kan tanggung jawab kita sebagai teman-teman, sebagai anggota DPR, apalagi saya yang baru, dan alhamdulillah ini senior-senior saya aja memberikan sesuatu yang terbaik, masa saya yang baru nggak bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Uang tentu bukan yang dicari oleh para artis di DPR. Rasa malu juga pastinya bukan sasaran yang dituju jika nantinya tak mampu tampil maksimal dalam menjalankan tugas dengan hanya menjadi pemanis di antara para politisi kader partai yang sesungguhnya. Lantas, sejauh mana bekal para artis untuk berpolitik di Senayan? Debat Partai Indonesia Bersuara akan mengupasnya malam hari ini. Ya, dua partai politik layak kami undang pada malam hari ini, ada PKPI dan ada PAN. Selamat malam, terima kasih hadir dalam debat Partai Indonesia Bersuara. Dan dengan 6 orang politisinya, saya akan perkenalkan satu persatu. Dari PKPI ada Norma Yunita, ada Dr. Bahtiar Rauf dan Ruli Soekarta. Selamat malam Bapak-Bapak, selamat malam Ibu. Dan dari Partai Amanat Nasional ada Jeremy Thomas, ada Bima Arya Sugiarto, dan ada Luki Hakim. Selamat malam. Iya, mereka akan saling berdebat atau paling tidak kita akan melakukan uji kompetensi hingga kemudian suara mahasiswa yang akan menentukan layakkah para artis ini kemudian masuk ke Senayan, begitu ya, sebelum Anda pilih di 2014. Para mahasiswa yang kami undang pada malam hari ini dari Universitas Negeri Jakarta, dari Universitas Indonesia, dan dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Selamat malam adik-adik. Iya, dan selain mahasiswa akan ada satu orang juri, Effendi Ghazali. Bang Ege, selamat malam. Pakar komunikasi politik. Iya, siap. Ya. Salam. Nanti silakan menilai mereka ini ya. Sebelum kita mulai debat, saya ingin dengarkan yel-yel. Yang pertama dari Pan dulu, silakan. Kader! Siap! PON! Menang! Hatta Rajasa! Presiden! 8! Yes! Oke, baik. Dan bagaimana suara PKPI? Jangan kalah dengan anak muda, silakan. Ini nggak ada ya. Persatuan! Keadilan! PKPI! Maju! Bangos! Presiden! Oke, semua sudah punya calon presidennya masing-masing. Silakan mulai debat. Saya mulai dari yang merasa dirinya artis. Masing-masing ada 2 orang artis, silakan maju dari PAN, dan 1 orang artis dari PKPI, silakan. Mbak Norma Yunita, Mas Jeremy Thomas, dan Mas Luki Hakim, ada artis atau bukan? Ya. Oke, silakan maju. Silakan maju. Oke. Bima Arya. Itu kita bingung kalau disebut artis ya. Oke.
Stigma negatif ini kerap muncul ketika kemudian artis memutuskan untuk terjun ke politik. Kalau yang sedang di atas-atasnya, sedang sepertinya stripping gitu di semua sinetron, kejar tayang begitu. Katanya orang aji mumpung. Kalau kemudian ada yang sudah agak lama tidak ini begitu ya, tidak muncul dan lain sebagainya, katanya karena terdesak orang-orang baru begitu. Baik itu penyanyi maupun artis-artis sinetron. Saya ingin tahu apa sebetulnya alasan Anda terjun ke politik PKPI? Kalau dibilang artis tua sudah tidak ada aktivitas lagi terus masuk ke politik kayaknya nggak juga ya. Tapi saya sendiri terjun ke PKPI sudah, alhamdulillah sudah 3 tahun. Oh jadi bukan karbitan ya? Bukan. Oh, oke. Sudah 3 tahun dan memang ingin mengetahui dunia politik seperti apa. Itu motivasi saya salah satunya. Kemudian saya melihat di lingkungan masyarakat, terutama dapil yang akan saya pilih nanti ya. Dapil mana? Banten 3. Saya rasa masih banyak sekali aspirasi masyarakat yang harus diperjuangkan. Oke, nanti saya akan menggali lebih jauh. Mas Jeremy Thomas. Ya, makasih Mbak. Ini kali kedua kebetulan saya mencoba ya. Ya kali pertama 2009. 2009 saya di kampung halaman saya sendiri di Riau. Lumayan, saya mendapat 90.000 lebih tapi belum beruntung. Tapi kalau menjawab mengenai aji mumpung dan segala macam itu kan anggapan persepsi dari masyarakat yang dilihat dari view yang luar. Kalau menurut saya sendiri manusia itu kan dinamis, tumbuh bergerak ingin menjadi manusia yang lebih baik. Seumur saya juga melihat anak-anak saya tumbuh berkembang. Tentu dong saya ingin mereka tumbuh di Indonesia yang lebih baik. Ya kan kalau saya hanya bercerita berprotes nonton TV selalu wah macet dan segala macam, orang-orang lain bilang ya makanya you have to be inside. Dalam sistem. Saya mencoba 4 tahun yang lalu belum beruntung, ya kali ini saya mendapat kesempatan dari PAN, saya coba kenapa tidak. Oke, kenapa tidak? Dengan berganti dapil begitu ya, sekarang di? Jakarta dapil panas katanya, dapil neraka, DKI 3 katanya. Oke, baik. Luki Hakim silakan, apa motivasinya? Karena pada saat itu berapa bulan yang lalu sempat gagal menjadi wakil bupati ya? Wali kota. Wakil Bekasi. wali kota, mohon maaf. Sekarang mau mencoba beruntungan lagi. Sebenarnya bukan mencoba beruntung, artinya saya tetap ingin memperjuangkan hal-hal yang selama ini sudah saya lihat. Ketika pilkada lalu itu saya turun ke masyarakat dan saya melihat sekali banyak masyarakat yang sudah sangat apatis terhadap politik. Sudah tidak percaya, bahkan benci gitu. Tapi ketika kita touch mereka lebih dekat, masih ada unsur, masih ada rasa optimis sebetulnya. Cuman tidak ada trust, artinya nah mungkin karena dengan figur artis lebih diterima oleh masyarakat awalnya, mereka bisa cerita. Dari situ saya merasa bahwa suara mereka harus diperjuangkan, tidak bisa dibiarkan begitu saja, tidak bisa mereka sudah tidak percaya, lalu dibiarkan, lalu nanti akan diisi oleh siapa orang-orang yang akan duduk di atas ini yang membuat sistem. Oke, baiklah. Saya ingin lebih konkret lagi, saya ingin tahu pemahaman Anda. Ini dunia baru pastinya bagi Anda semua. Ini bukan menyanyi di dapur rekaman, ini bukan menghafalkan skrip pada saat Anda membintangi sebuah sinetron yang laku keras begitu ya. Ada 3 fungsi, legislasi, antara lain yang paling disoroti adalah masalah legislasi itu sendiri. Membuat peraturan perundang-undangan. Mas Jeremy, Anda SH, pernah punya kantor hukum, begitu. Apa sih yang sekarang tengah dibahas Komisi 3 yang menjadi perdebatan banyak sekali peraturan RUU yang tengah dibahas yang kemungkinan kalau Anda terpilih dan tidak selesai pada periode saat ini, Anda yang sekarang membahasnya. RUU apa saja Mas Jeremy? Koreksi nggak Mbak? Saya punya law firm, tapi kebetulan saya Atma Jaya itu ekonomi, di S2-nya di ITB. Jadi saya mempunyai suatu law firm. Tapi kalau misalnya Mbak tanya mengenai, gini loh Mbak, saya melihat... Tapi saya ingin tahu Mas Jeremy, seberapa Anda paham terhadap RUU yang tengah dibahas saat ini? RUU apa saja? Taruhlah siapa saja bisa menjawab nanti. Saya tahu, RUU masalah hukum apa saja sih yang tengah dibahas Komisi 3? Oke, gini, saya tidak bisa menjawab secara spesifik pertanyaannya Mbak. Karena memang saya tidak menyoroti secara detail. Oke, tapi kalau misalnya rancangan undang-undang yang sedang berjalan, rasanya itu kan sangat dinamika. Tiap minggu itu dibahas gitu loh. Tiap minggu dibahas. Banyak sekali RUU yang menurut saya sekarang lagi jalan ya. Tapi kalau saya boleh jujur nih Mbak ya, karena saya suka jujur gitu. Saya tidak melihat secara detail, kalau saya boleh jujur. Tapi kalau misalnya Mbak tanya yang lain yang sifatnya mengenai sesuatu yang berbau ekonomi, mungkin saya sedikit bisa menjawab. Oke, baiklah. Mbak Norma mungkin tahu yang lebih detail.
Kami berangkat dari artis ya, walaupun saya sudah 3 tahun di PKPI, karena kita semua kan belum masuk di DPR RI secara langsung, sehingga juga saya sendiri belum mempelajari secara detail undang-undangnya apa. Tapi setahu saya ada rancangan undang-undang tentang keamanan nasional. Iya. Kemudian apa lagi ya? Salah satu itu yang saya tahu. Oke. Mungkin harus lebih tahu secara detail. Mas Luki Hakim, apa sih yang akan menjadi concern Anda ketika Anda terpilih nanti? Saya sedikit tentang background saya mengenai di dunia hiburan. Saya pikir mungkin saya akan lebih konsentrasi mengenai tentang pariwisata, tentang di entertainment tentunya, lalu tentang penyiaran. Ada hal-hal yang semacam rancangan undang-undang mengenai peraturan yang membolehkan semua TV bisa masuk ke seluruh Indonesia, semacam itu. Oke, Anda akan merevisi undang-undang penyiaran begitu ya. Harapan kita semua. Baik, kita akan kembali lagi dalam debat Partai Indonesia Bersuara nanti dengan ketua DPP-nya masing-masing, termasuk juga dengan para calegnya. Tetaplah bersama kami.